Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang pertama saya minta lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini masih memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di RPS dalam rangka mengikuti sesi ngaji budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh kami bertiga selaku CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sampang yang ada di SMK Negeri 1 Kota. Selanjutnya salam mudah-mudahan dasar surat kepada yang akan kita oleh kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, keluarga, kami dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Tuha yang sangat kami hormati dan juga kepada Bapak Ibu Waka di SMK Negeri 1 Kota yang sangat kami hormati dan juga pada rekan-rekan kami guru di SMK Negeri 1 Kota yang sangat berbahagia dan kami berterima. Perkenankan di sini kami akan menyampaikan informasi kami hasil apa yang sudah kami peroleh dari pendidikan ibu penggerak yang pada kesempatan hari ini kita akan tularkan, kita akan sampaikan sedikit, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan juga untuk keberhasilan atau kebaikan pendidikan di SMK kita berpindah ini. Untuk yang selanjutnya memasuki materi yang akan kita presentasikan di sini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kami bertiga CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sampang. Yang paling berat adalah Bapak Muhammad Fadili. Mohon berdiri Bapak. Muhammad Fadili, beliau sebagai CGP Angkatan 9 juga di Kabupaten Sampang SMK Negeri Kota. Kemudian yang kedua berdiri Bapak adalah Bapak Rahman SE yang fotonya sudah sangat keren sekali. Rahman beliau adalah salah satu guru di SMK Negeri Kota yang pada kesempatan hari ini sebagai CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sampang. Untuk yang selanjutnya untuk materi nanti kita sampaikan bertiga secara kajian mulai yang jadi yang kita ada senang pembelajaran. Nanti yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadili, kemudian yang ketiga keempat disampaikan oleh Bapak Ahmad, dan saya berikan yang terakhir yang kelima dan enam. Mungkin itu untuk awal mula penggunaan ini. Untuk selanjutnya untuk materi yang pertama dan kedua kami silakan kepada Bapak Muhammad Fadili untuk menyampaikan diskriminasi di sekolah yang materi tentang pembelajaran 1 dan 2. Kepada Bapak Muhammad Fadili kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum saya memaparkan materi kehidupan SPG dulu lah, ya, biar apa namanya, biar kita semangat ya. Siapa dulu ya? Mohon untuk bantuannya Ibu Anissa ke depan. Mohon untuk Bapak dan Ibu dulu berdiri. Semuanya berdiri. Iya. Buat kita berdiri. Kita ikuti gerakan yang ada di video di depan layar kita ini ya, Bapak Ibu. Kita bareng-bareng aja ya. Ya, silakan. Ya. Waktu jawab saya bikin, saya rasa saya bisa. Tangan ke atas menggapai
berdoa. Satu-satu tangan diputar. Lunggu-lunggu tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kiri, satu jari dua jari kanan, dua jari kiri, menjadi empat buat kamera tetek. Tiga jari kanan, Tiga jari kiri, bubagu menjadi enam menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya atas penjelasannya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kami di sini kebagian memaparkan materi di pertama. Materi yang saya bawa di sini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Dari tim kami ini dari Pak Oriadi, kemudian saya sendiri, kemudian Pak Rahman selaku DPD Angkatan 9 ya. Pendahuluan menurut Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemayaman hidup agar bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan di atas dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah ibaratkan sebagai tanaman tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter tumbuh dengan baik dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada pertanyaan melantik Bapak Ibu. Kalau perhatikan di sini, hukuman dapat disiplinkan, hukuman dapat disiplinkan anak. Ya, ini ada pertanyaan melantik Bapak Ibu. Tinggal kalian jawab setuju atau tidak setuju ya. Hukuman dapat disiplinkan pada anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, memberikan penghargaan dapat meningkatkan visi belajar anak. Lanjut Pak Rasmi. Pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai kebaikan dan universal. Di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ya, di sini ada kegiatan
di mana ada A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Maka di sini ada teman Anda B akan menjawab dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam dan merayu, menguap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian sebagai guru kita harus mengontrol, ya, kondisi murid seperti apa di dalam kelas atau di lapangan selama siswa itu berada di lingkungan sekolah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan melemahkan karakter. Jadi ketika siswa itu sudah melakukan kesalahan, kita berusaha bagaimana siswa itu untuk memahami kesalahan tersebut, jangan terlalu menghati pada siswa tersebut, ya. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus responnya di sini adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, pilihannya atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya di sini adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu jadi yang bisa mengontrol diri sendiri, ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Di sini ada badan alur disiplin positif, ya. Menurut Dr. William Lexer, teori kontrolnya di sini yang pertama adalah Anda bisa mengontrol orang lain, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi makna disiplin kontrol diri dengan menggali potensi kita akan tercapai tujuan, mulai sesuai menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Ya, jadi semua perilaku memiliki tujuan adalah di sini adalah teori motivasi. Apa aja yang teori motivasi itu menghindari hukuman. Kemudian untuk yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah menghargai diri. Nilai-nilai kebajikan universal apa aja? Keyakinan kelas, ya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini adalah 5 posisi kontrol, yang mana di posisi kontrol di sini adalah yang pertama adalah pembuku, ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi 5 posisi kontrol di sini ada segitiga restitusi.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Kemudian lanjut, realitas kebutuhan kita berbeda ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Selanjutnya, disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kekuatan. Cenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau apa pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebijakan ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia berupaya tujuan yang mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Poin yang pertama di sini adalah setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, yang menurut William. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Tahu ya kalian ya? Profil Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk pembelajaran yang kedua yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau gangguan. Motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Motivasi eksternalnya dan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi eksternal adalah tujuan hidup positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya melakukannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, di sini merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga akan buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara berbicara konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima halaman 2013 halaman 469. Dukungan untuk oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu memenuhi suatu tujuan tertentu
dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa tempat dan pemberian penghargaan. Ya. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan di sini adalah penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebijakan apresiasi dalam memberikan apresiasi adalah pengakuan. Perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah memberikan pengakuan khusus. Yang kedua, pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberikan pengakuan kepada semua murid. Yang keempat, memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan, di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebijakan ya. Pembuka, di sini ada 3 ya. Kemarin saya perhatikan nilai kebaikan, rasa empati itu sangat besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai. Nilai kebaikannya adalah kepedulianmu. Kemudian situasi pada saat kamu membantu teman-teman ditugaskan ke kelompok. Yang terakhir ini terima kasih untuk apa nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawab. Situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Lanjut. Mohon untuk guru-guru di sini ada 3 tindakan guru ya. Hukuman nanti tinggal kalian apakah ini hukuman atau konsekuensi. Di sini ada kalimat tolong perhatikan nanti. Saya tanya ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman Pak ya, benar Pak ya? Iya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman Pak ya? Terus yang kedua, lari mengelilingi untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bu Farida gimana Pak? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Terus berikutnya murid mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video game. Pemanasan ya? Nah, dari pilihan kemana? Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Nah, itu ya. Konsekuensi terakhir. Jadi hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini kalau hukuman ya, suatu yang menyakitkan harus terjadi.
Konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit dalam kurung fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, maka konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman paksaan, konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Hukuman adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian terakhir merasa bersalah, diperlukan merasa tak dihargai. Kehilangan hak tidak nyaman diasihkan untuk sementara. Itu konsekuensinya ya. Ya. Apa restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tenang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi ya. Di sini ada identitas gagal, kemudian identitas sukses. Identitas gagal di sini ada satu, yaitu hukuman, sedangkan identitas sukses di sini ada disiplin, konsekuensi, restitusi. Ya. Hukumannya di sini adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya adalah suatu harus terjadi. Restitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Kemudian tindakan yang nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya di sini adalah tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Restitusinya adalah korban mendapatkan ganti. Perilaku pasif agresif meningkat, penguasa hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecah. Restitusinya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya, lanjut. Di sini ada 9 ya, 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Terus kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan. Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi.
Yang 9 yang terakhir ini penutup dari saya, disuruh mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu materi yang dari saya. Untuk selanjutnya saya pasrahkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Rahimi yang sudah menyampaikan tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 sampai pada tadi tentang ada hukuman, ada restitusi, ada konsekuensi. Jadi memang semuanya itu hukuman itu bersifat memaksa dan kadang tidak relevan dengan apa yang dilanggar. Datang terlambat, suruh lari. Datang terlambat, suruh nyata. Nah, itu kan tidak relevan dengan kesalahan. Maka itu biasanya namanya hukuman. Kalau yang relevan dengan apa yang sudah dialami atau yang dilanggar, itu biasanya ke arahnya ke arah yang namanya konsekuensi. Misalnya tadi berlaku lambat pas pelajaran olahraga suruh keliling lapangan lari, itu kan relevan dengan pembelajaran, maka disebut dengan konsekuensi. Yang untuk yang selanjutnya yaitu yang pembelajaran ketiga tentang keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin istilahnya kontrak belajar atau mungkin tentang kesepakatan kelas, namanya keyakinan kelas. Yang ini akan disampaikan oleh Bapak Rahman SE. Kepada beliau lalu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator sekalian GBT angkatan 9. Materi selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu tahu keyakinan kelas? Ya. Tapi sudah menerangkan untuk di kelas? Pernah ya. Keyakinan kelas, saya di sini mau minta pendapatnya atau pengertiannya tentang keyakinan kelas. Mungkin untuk Bufar mau menjelaskan tentang keyakinan kelas. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau menurut saya keyakinan kelas itu apa ya? Kesepakatan yang dibentuk di dalam kelas ya. Jadi untuk istilahnya apa ya? Untuk apa? Ya, entah itu tentang aturan, misalnya sepakat ya kita masuk jam 7 misalnya seperti itu. Mungkin itu keyakinan kelas menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bufar atas penjelasannya tentang keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pendapat lain? Saya ke Bapak Bufar selaku Wakasek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelasnya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ya. Nah, terima kasih kepada Bapak Bufar atas jawabannya tentang keyakinan kelas. Nah, jadi ini ya, untuk keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati di dalam kelas secara universal. Jadi di sini ada seorang tokoh yang mengartikan tentang keyakinan kelas di sini bahwa keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Seorang
seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Next, ini mengapa tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu kita renungkan bersama ya untuk ini. Untuk roda 2 di sini pemerintah atau kepolisian di sini menerapkan aturan bahwa yang beroda 2 itu harus pakai helm. Jadi di sini renungannya untuk kalimat positifnya atau nilai kebajikannya adalah keselamatan. Terima kasih untuk Bu Ana. Dan yang kedua di sini mengapa peraturan ketika COVID itu harus menggunakan peraturan 3M ya. Di antaranya itu harus menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Mungkin Bapak Ibu mau mengartikan tentang nilai kebajikannya dari peraturan ini. Kebersihan atau kesehatan ya. Yang terakhir di sini mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan. Jadi nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya apa? Kedisiplinan. Oke. Terima kasih Ibu Ilmiah. Mana? Terus lanjut lagi. Ya. Next. Ini ada lingkaran budaya positif di mana yang paling kecil atau yang warna ungu di sini ada peraturan kelas ya. Yang agak lingkarannya agak besar ada keyakinan kelas, terus ada lingkaran positif dan budaya positif. Jadi jelaslah gambaran sekolah kita ke depannya itu mau gimana. Ini adalah lingkaran positifnya. Terus ini ada bentuk keyakinan kelas, tabel I dan tabel Q ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan keyakinan kelas di dalam kelas menggunakan tabel I atau menggunakan tabel P. Di mana tabel I apa? Tabel I di sini berbentuk I. Y. Dan ada 3 kata ya. Saya ambil contoh di sini hormat. Umpamanya saya ambil contoh hormat di dalam keyakinan kelas. Jadi hormat itu memiliki keyakinan bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang orang lain. Dan bentuk keyakinan hormat ini di sini ada 3, ada terdengar, ada terlihat, dan berperilaku. Mana terdengar di sini yang berhubungan dengan kata hormat di dalam keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru punya pandangan terhadap keyakinan ini. Saya minta untuk pendapatnya Ibu Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terdengar, misalnya saat kita berbicara, misalnya ayo saya bantu, kemudian kita bisa menyelesaikan ini bersama, kemudian juga terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam atau nanti akan segera saya kembalikan. Mungkin seperti itu Pak Rahman. Ya, terima kasih jawabannya atas Ibu Eni. Jadi itu adalah contoh keyakinan kelas dalam kata
Jadi semua warga kelas itu bisa mendengar kata itu. Dan yang kedua di sini keyakinan kelas dengan kata terlihat yang berhubungan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati dalam konteks hormat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Silakan Ibu Ana. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya untuk poin yang terlihat di sini, di mana keyakinan kelasnya yaitu hormat, saling menghormati. Yang pertama yang terlihat yaitu berempati terhadap perasaan orang lain. Yang kedua yaitu memegang barang milik orang lain atas seizinnya. Yang ketiga mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, itu merupakan hal-hal yang dapat kita lihat yang mencerminkan keyakinan kelas berupa saling menghormati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang ketiga di sini berperilaku, mungkin Ibu Ilmiah mau berpendapat. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kegiatan pendalaman keyakinan kelas dalam berperilaku ada beberapa contoh. Yang pertama, saat kita bertemu dengan orang lain, misalnya di sini kita bertemu dengan siswa kita ataupun rekan kita bisa memberikan senyum yang ramah. Kemudian yang kedua, kita juga bisa bersalaman atau memberikan sebagai bentuk penghormatan kita. Kemudian juga memberikan ruang untuk teman kita melakukan aktivitas, seperti kita tidak mengganggu atau tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu teman kita. Terima kasih. Ya, terima kasih pendapatnya dari Ibu Ilmiah. Ini adalah bentuk kegiatan keyakinan kelas yang sampean sebutkan barusan deh. Next. Ini ada tabel yang pertama di sini adalah tabel peraturan, di mana tabel peraturan di sini sudah ada aturannya atau kata-katanya, dan nanti sampean saya minta tolong akan merubahnya ke dalam bentuk kalimat keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Sepakat guys? Contohnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah bentuk peraturan, dan bentuk keyakinan kelas atau nilai kebajikannya di sini adalah tanggung jawab. Dan mungkin Bapak Ibu guru bisa meneruskan untuk peraturan ini. Yang kedua di sini dilarang mengganggu orang lain. Nah, jadi nilai kebajikannya di sini apa? Iya, menghormati. Dan peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi bentuk keyakinan kelasnya atau nilai positifnya itu seperti apa, Ibu Far? Disiplin. Oke, disiplin. Dan yang selanjutnya di sini ada peraturan dilarang melakukan kekerasan. Mungkin Ibu Mia. Oh, lagi gamot ya. Mungkin guru yang lain? Oke, keselamatan. Terima kasih. Dan selanjutnya di sini ada aturan dilarang menggunakan narkoba. Jadi nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Kesehatan atau keselamatan.
Dan yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Jadi nilai kebajikannya tertib atau disiplin. Dan selanjutnya gunakan masker kesehatan. Yang terakhir, jangan berlari di sekolah atau koridor keamanan. Kita lihat Bapak Ibu guru, apakah sesuai? Keren. Alhamdulillah ya. Tuhan tepuk tangan. Next, jadi ini adalah langkah-langkah kalau mau membuat nilai apa keyakinan jelas. Next, dasar kebutuhan manusia. Jadi ini adalah dasar-dasar kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, dan sudah pasti manusia itu mau. Yang kedua di sini rasa kasih sayang. Jadi semua manusia itu mau diberikan kasih sayang. Ya, mungkin ibunya mau berpendapat tentang kasih sayang. Menurut Pak Rahman aja. Next ya. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi maksudnya di sini kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, butuh makan, dan butuh pakaian. Selanjutnya di sini kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Next, yang selanjutnya kebutuhan penguasaan atau power. Jadi kebutuhan ini keinginan untuk dianggap berharga dan bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Jadi siswa yang memiliki kebutuhan ini biasanya siswa yang ingin jadi pemimpin atau siswa yang ingin pendapatnya itu dihargai. Dan selanjutnya kebutuhan kasih kebebasan atau kebutuhan kebebasan, di mana kebutuhan kebebasan di sini berhubungan dengan kemandirian atau otonom. Jadi anak-anak yang mempunyai dasar kebutuhan kebebasan di sini ingin menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka bercanda. Yang terakhir di sini kebutuhan kesenangan. Jadi pada dasarnya itu anak-anak atau siswa itu mempunyai ingin senang, baik itu di rumah atau di dalam kelas. Jadi sangat kita jumpai ya bahwa anak-anak itu menggunakan kesenangan itu melalui gadget atau HP. Jadi itu adalah materi yang saya bawakan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Rahman yang menyampaikan materi tentang keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar. Oke, untuk yang selanjutnya giliran kami menyampaikan tentang 5 posisi kontrol. Giliran saya atau giliran kami terserah. Saya kontrol, jangan diasumsikan ke yang lain. Jadi kita lihat dengan selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Maksudnya kontrol di sini mana? Kontrol. Hati-hati. Kalau ada yang nggak bisa bilang R, hati-hati. Oke, kontrol, oke. Mas, selanjutnya Mas. Pak, next.
Nah ini 5 posisi kontrol jadi yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru. Jadi kita di sekolah itu tidak pernah lepas dari yang namanya berhadapan dengan siswa. Bapak Ibu di sekolah tidak pernah terlepas dari yang namanya siswa yang bermasalah atau siswa yang trouble dan sebagainya. Pasti ada saja 1-2 siswa yang membuat kesalahan atau entah itu kesalahannya itu berupa yang disengaja ataupun tidak sengaja, pasti akan ada kejadian. Nah, di sini kita sebagai seorang guru bisa memposisikan sebagai seorang penghukum, bisa juga memberikan sebagai pembuat rasa bersalah, atau bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, dan bisa juga sebagai manajer. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, nanti kita harapkan Bapak Ibu semua bisa memposisikan sebagai isi manajer. Apa itu? Nah, kita mulai dari depan. Yang kita mulai dari yang guru itu sebagai penghukum. Ini biasanya kalau ada siswa yang bersalah, datang terlambat dan sebagainya membuat kesalahan, kata-kata yang keluar dari kita itu berupa menghardik, menunjuk, menyakiti. Jadi kata-katanya itu mungkin sesuatu yang nadanya tinggi sambil melotot dan sebagainya, sehingga terkadang itu akan menyakitkan bagi anak. Itu berarti kita masih memposisikan kita sebagai penghukum di sini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan dengan nada tinggi. Awas nanti, besok harus bawa, kalau lupa. Nah itu saya tidak tahu. Ada yang merasa, alhamdulillah, merasa. Pak betul nggak? Ada yang merasa, ada. Alhamdulillah kalau merasa, berarti ada kesempatan untuk memperbaiki ke depan. Oke. Karena mungkin sekarang anaknya iya, tapi suatu saat pasti akan menimbulkan suatu trauma tersendiri. Terus biasanya hasilnya adalah siswa akan memberontak, atau bisa juga dia malah menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya. Jadi ini kadang memberontak siswanya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi menganggap nanti gurunya itu sesuatu yang bukan sosok yang perlu, yang istilahnya sosok yang dianggap dihormati, atau bahkan mungkin dianggap sosok yang tidak perlu dianggap. Kemudian murid akan berkata ini misalnya contoh, nah ini misalnya murid biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah, sering juga kita ketemu seperti itu di sini. Sering. Oh sekarang tidak ada. Sekarangnya tidak ada. Jadi saya biarkan aja nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, malah nanti juga marah-marah lagi dan sebagainya. Itu yang jadinya. Nah, kemudian dampaknya pada murid apa? Nanti akan cenderung untuk mengulang dan sebagainya. Karena seperti yang disampaikan di depan tadi tentang kita menggenggam sesuatu, tadi kita akan memposisikan, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk membuka genggaman tersebut. Kenapa? Karena genggaman tersebut yang punya kuasa adalah orang yang menggenggam tadi. Entah bujukan, entah rayuan, entah seperti apa, kalau dia tidak bisa, ya dia tidak akan membuktikan apa, karena genggaman itu ada kendali pada orang yang menggenggam. Nah, maka di sini kita memposisikan supaya kita bisa mengarahkan ini sebagai manajer, sehingga nanti bisa mengakibatkan siswa itu merasa dirinya yang punya kesalahan itu, sehingga dia punya kuasa pada dirinya sendiri untuk mengubah. Karena kita sebagai orang tua tidak bisa seperti tadi genggaman tadi, kita tidak bisa memaksakan untuk mengubah. Itu kemudian yang membuat rasa bersalah ini lebih soft lagi, lebih soft. Di sini berdrama dan mengatakan seharusnya itu kamu jangan terlambat, nah seharusnya itu tugasnya dikumpulkan dari kemarin, seharusnya ibu kecewa kenapa kamu begitu dan sebagainya. Jadi akhirnya nanti ada rasa di anak itu, aduh kok saya berbuat salah lagi. Nah sepertinya ada rasa seperti itu. Nah kalau kita ketemu di sini dengan anak yang ada di SD SMP mungkin tidak begitu, tapi begitu ada di SMA, kalau kita kadang malah kalau kita dianggap terlalu lemah. Akibatnya anaknya jadi melunjak. Kalau terlalu keras, mereka melawan. Jadi seperti itu. Nah kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan sebagainya ini. Kemudian hasilnya bisa menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi karena kita dianggap
agak lemah kita menyatunya, mungkin nanti itu akan sebuah enggak bu, kelupaan, enggak kemarin dan seterusnya. Ada rasa itu sebuah. Kemudian murid meletakkan guru dalam dunia berkeluarga. Di sini ada mulai ada penghargaan. Oh, guru saya tidak marah terus, tidak mudah marah, tidak mudah terbaca emosi ada. Kemudian murid akan berkata, ya bu, maafkan saya, karena dari awal tidak sesuatu yang ada di tinggi. Kemudian dampak pada murid, akhirnya murid merasa rendah, merasa merendah diri, merasa rendah diri. Nah, kemudian kalau kita posisikan sebagai teman, nah ini termasuk kategori yang masih gagal, karena ini kontrol dari luar. Nah ini pun juga dia kontrol dari luar, dan ini ada sedikit keberhasilan atau ada sukses di sini. Jadi kita memposisikan sebagai teman dan sebagai pemantau. Sebagai teman, berarti kalau ada murid yang salah, kita memposisikan sebagai teman. Nah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kita memposisikan sebagai teman, misalnya begini, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau membantu ibu? Masa kemarin sudah kita ibu bantu begitu ini, masa kamu tidak mau membantu ibu? Nah, dan seterusnya. Jadi kita memposisikan sebagai teman. Kemudian kalau dia ada hasilnya, di sini nanti murid bisa merasa ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi gurunya akan lebih dihargai kembali, lebih dihargai daripada sebagai yang tadi. Oh ini sebagai teman saya, teman curhat dan sebagainya. Tapi jangan sampai ke yang lain. Awalnya teman curhat. Front. Akhirnya udah apa-apa, mungkin udah apa-apa. Sampai dari Front. lebih dekat sekali. Jalan-jalan. Nah, bapak itu teman saya. Nah ini kemudian murid berkata dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Jadi ada ketergantungan. Kemudian di sini yang selanjutnya sebagai pemantau. Guru berbuat dengan cara menghitung dan mengukur. Jadi dia tidak mengarahkan pada sesuatu yang misalnya kita bicara tentang kesepakatan kelas. Kira-kira Anda berbuat seperti ini, ada peraturan mana yang dilanggar? Kenapa bisa sepertinya? Jadi apa peraturannya? Apa peraturan yang sudah kamu langgar? Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Nah ini hasilnya, kalau dia diawasi dia akan menyesuaikan diri. Tapi kalau diawasi tidak. Kalau diawasi tidak. Begitu diawasi ya. Nah, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi peraturan dan hukum akan lebih dihormati lagi, guru akan lebih dihormati lagi. Tapi ya ini kalau tidak diawasi, pokoknya di situ. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan ini penghargaan tadi. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya. Jadi tergantung tadi. Tadi kan ada apa di depan, tapi kan ada hadiah, ada hukuman. Nah di sini. Kan kalau anak SD nanti kan itu biasanya senang kalau dapat bintang. Kalau di anak SMK dikasih bintang, mau. Dikasih bintang, bintangnya dari kertas buat sendiri, buahnya nanti pasal buat sendiri ya. Nah di sini ini yang posisi jadi berhasil sebagai kontrol diri, menghargai diri sendiri. Dan ini adalah memposisikan kita sebagai manajer. Kita tidak menghakimi, tapi mengajukan pertanyaan yang mengarah kepada pelanggaran yang sudah dilakukan oleh murid. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki. Dan misalnya siswa terlambat. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, punya melanggar tentang datang tidak terlambat. Datang tepat waktu, bukan tidak terlambat, tapi tidak terlambat itu bukan budaya positif. Jadi di sana ada kata tidak, berarti itu bukan sesuatu yang tidak masuk ke dalam keyakinan kelas. Kalau tidak datang tidak terlambat itu harusnya datang tepat waktu. Jadi ada kalimat positifnya di sana, datang tepat waktu. Nah, kemudian apa yang akan datang untuk ini? Setelah Anda buat kesalahan, terus kira-kira
apa yang akan kamu lakukan nak untuk memperbaiki kesalahan kamu? Oh, besok saya akan bangun lebih pagi Bu, besok saya akan datang lebih awal dan sebagainya. Jadi itu apa namanya itu sebagai manajer seperti itu. Hasilnya menguatkan pribadi. Anak tidak merasa down, anak tidak merasa dikecilkan, anak tidak merasa mendapat istilahnya panis hukuman yang membuat dia merasa dikecilkan. Dia akan menguatkan pribadinya bahwa besok saya akan lebih bagus lagi. Murid meletakkan diri sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia akhirnya mengembangkan sesuatu yang positif dalam dunia. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini pertanyaan murid akan berkata seperti ini. Jadi tadi di banting pertanyaan maka akan memperbaiki dengan cara seperti tadi. Next, ini ya. Nah, kemudian meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi peraturan dan hukum akan lebih dihormati tadi, juga akan lebih dihormati lagi. Tapi ya ini kalau dari diawasi, semuanya di situ. Kemudian berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis dari sini. Ini penghargaan tadi. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya. Jadi tergantung tadi. Tadi kan ada apa debat dan mungkin ada hadiah, ada hukuman. Nah, ini. Kan kalau anak SD dan TK itu biasanya senang kalau dapat bintang. Kalau di anak SMK dikasih bintang, mau. Kasih uang. Dikasih bintang. Bintangnya dari kertas buat sendiri, buahnya nanti makan buat sendiri ya. Nah ini yang posisi dari berhasil sebagai kontrol diri menghargai diri sendiri. Dan ini adalah memposisikan kita sebagai manajer. Kita tidak menghakimi tapi mengajukan pertanyaan dan mengarah kepada pelanggaran yang sudah dilakukan oleh murid. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki. Misalnya siswa terlambat. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, yang melanggar tentang datang tidak terlambat. Datang tepat waktu bukan tidak terlambat, kalau tidak terlambat itu bukan budaya positif. Jadi misalnya ada kata tidak, berarti itu bukan sesuatu yang tidak masuk ke dalam keyakinan kelas. Kalau tidak datang tidak terlambat itu artinya datang tepat waktu. Jadi kalimat positifnya jangan datang tepat waktu. Nah, kemudian apa yang dalam ini? Nah, setelah ada buat kesalahan, terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Oh, besok saya akan bangun lebih pagi Bu, besok saya akan lebih awal dan sebagainya. Jadi itu apa namanya ini guru sebagai manajer seperti ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Anak tidak merasa down, anak tidak merasa dikecilkan, anak tidak merasa mendapat istilahnya panis hukuman yang membuat dia merasa dikecilkan. Dia akan menguatkan pribadinya bahwa besok saya akan lebih bagus lagi. Murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia akhirnya mengembangkan sesuatu yang positif dalam dunia. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Ini pertanyaan murid akan berkata seperti itu. Jadi tadi di banyak pertanyaan maka akan memperbaiki dengan cara seperti ini. Next, ya. Nah sekarang berdasarkan tadi hukuman sebagai pemberi hukuman, sebagai manajer dan sebagainya. Nah ini sebagai pemberi hukuman, pemberasa bersalah, hukuman, pemantau dan manajer ada di 5. Sekarang coba kita terangkan dalam kasus yang berikut ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini yang mengatakan siapa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dengan siapa? Membuat kabar. Jadi bukan guru, bukan tiga, tapi ini yang saya maksudkan. Guru kan? Oh iya. Nah ini. Nah, pemberitahuan bersalah teman atau manajer. Nah, oke, jadi ini saya harus bicara dan seterusnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini adalah pemberi rasa baru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, ayolah, lakukan demi ibu. Ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Oh, stiker
stiker bintang hari ini? Oh, mantap. Itu nanti kita cek. Jadi, apakah kamu dapat stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nanti siswa sekarang untuk mencari solusi, mencari solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Memberi hukuman. Terima kasih. Peraturan pemantau eksistensi atau hadiah di manajer memperbaikinya. Next. Nah, kita lihat ketiga institusi. Apa itu ketiga institusi? Ya berarti nanti kabarnya adalah berguna nah, ini institusi yang pertama kita mulai dari yang paling bawah yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti ini menstabilkan identitas. Jadi kalau setiap anak buat kesalahan, kita mulai dari kita stabilkan dulu anaknya. Dari identitas ini kita stabilkan dulu, kita stabilkan, kemudian kita validasi. Kita validasi kebutuhannya, kita validasi caranya, lalu itu baru kita menanyakan keyakinan. Misalnya di sini untuk kita berbeda kita bisa beri pertanyaan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita berbuat salah, kita bisa tidak langsung memboleh, tapi kita beri agar dia merasa naik dulu, dia merasa stabil dulu derajatnya. Tidak apa-apa. Kali ini kamu melakukan kesalahan, bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak dulu juga pernah berbuat salah. Nanti tiga lanjut berikutnya ada di sini. Adakah cara yang lebih baik itu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan untuk melakukan hal itu. Misalnya datang terlambat ke sekolah. Apa alasannya? 3 hari. Kemudian kira-kira nanti melanggar kesepakatan yang sebelah mana, kesepakatan dari mana dan sebagainya. Kamu ingin jadi pejabat ini tentang integrasi resolusi. Kalau kita bisa terapkan, cuma kita kadang ada siswa yang tidak bisa kita terapkan sekali 2 kali, harus beberapa kali. Kalau anak memahami. Selanjutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal dengan berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Nah ini kata-kata ini untuk menstabilkan identitas itu bisa kita membuat seperti perkataan ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu jadi untuk menstabilkan identitas. Kita pastikan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu juga tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalnya ada, kamu kemarin yang berbuat ini kenapa tidak? Dari itu saya hanya kita akomodir, kita cari solusinya. Jadi Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu juga baik pada dirimu sendiri? Nah, ada beberapa cara menstabilkan identitas. Yang kedua, pada kebutuhan. Melanggar itu karena kebutuhan apa yang kita penuhi? Karena biasanya melanggar itu karena ingin memenuhi beberapa kebutuhan dasar. Selanjutnya, untuk menanyakan keyakinan, bisa juga di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya dijelaskan, jadi nanti kita hubungkan dengan kesepakatan kelas tadi. Kira-kira ada di sebelah mana pelanggaran atau keyakinan yang kita langgar dan seterusnya. Kemudian, nah di sini intervensi ini bisa membantu sebagai tugas semula. Jadi ada beberapa intervensi yang bisa kita sampaikan juga kepada anak-anak kita. Refleksi. Untuk melakukan refleksi pada pertemuan kali ini, jadi kita tidak terlalu lebih mendalam lagi. Nanti bisa kita sharing-sharing, ketemu kita sharing-sharing kembali tentang apa yang kita sampaikan di sini. Kita akan melakukan refleksi untuk kegiatan hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan saya dapatkan. Jadi kira-kira Bapak Ibu di sini sudah belajar tentang apa tadi? Kontrol, keyakinan kelas, terus lagi
hukuman dan konsekuensi. Dan masih yang terakhir tadi tentang segitiga restitusi. Nah, itu mungkin itu yang bisa kami bertiga sampaikan pada kesempatan hari ini tentang budaya positif. Yang budaya positif itu dimulai dari lingkaran tadi, dimulai dari yang paling kecil yaitu keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas, peraturan sekolah, tindakan positif, baru nanti yang paling besar adalah budaya positif dari bertahap. Mulai dari sekarang nanti bisa saja Bapak Ibu sampaikan di kelas, terutama wali kelas itu membuat keyakinan kelas, kemudian nanti ditempelkan di kelas sehingga guru berbuat dengan cara menghitung dan mengukur. Jadi dia tidak mengarahkan pada sesuatu yang misalnya ketika ada bicara tentang kesepakatan kelas. Kira-kira Anda berbuat seperti ini, ada peraturan mana yang jelas? Kenapa begitu? Jadi apa peraturannya? Apa peraturan yang tidak kamu melanggar? Kemudian begitu jawab ya. Nah, kemudian meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi peraturan dan hukum akan lebih dihormati tadi, juga akan lebih dihormati lagi. Tapi ya ini kalau tidak diawasi, semuanya di situ. Kemudian berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis dari sini. Ini penghargaan tadi. Kemudian menjadi beragam pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya. Jadi tergantung tadi. Tadi kan ada apa debat dan akhirnya ada hadiah, ada hukuman. Nah, ini kan kalau anak SD dan TK itu biasanya senang kalau dapat bintang. Kalau di anak SMK dikasih bintang mau. Kasih uang. Dikasih bintang. Bintangnya dari kertas buat sendiri, buahnya nanti macam buat sendiri ya. Nah, ini yang posisi dan berhasil sebagai kontrol diri menghargai diri sendiri. Dan ini adalah memposisikan kita sebagai manajer. Kita tidak menghakimi, tapi mengajukan pertanyaan dan mengarah kepada pelanggaran yang sudah dilakukan oleh guru. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki. Dan misalnya, siswa pertama, keyakinan kelas mana yang sudah kamu melanggar? Nah, yang melanggar tentang datang tidak terlambat. Datang tepat waktu bukan tidak terlambat, tidak terlambat itu bukan budaya positif. Jadi misalnya ada kata tidak, berarti itu bukan sesuatu yang tidak masuk ke dalam keyakinan kelas. Kalau tidak datang tidak terlambat itu artinya datang tepat waktu. Jadi kalimat positifnya jangan datang tepat waktu. Nah, kemudian apa yang salah dalam memperbaiki. Nah, setelah ada buat kesalahan, terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Oh, besok saya akan bangun lebih pagi Bu. Besok saya akan lebih awal dan sebagainya. Jadi itu ini guru sebagai manajer seperti itu. Hasilnya memuatkan pribadi. Anak tidak merasa down, anak tidak merasa dikecilkan, anak tidak merasa mendapat istilahnya panis hukuman yang membuat dia merasa dikecilkan. Dia akan memuatkan pribadinya bahwa besok saya akan lebih baik. Kemudian meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia akhirnya mengembangkan sesuatu yang positif dalam dunia. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Pertanyaan bagaimana kita dapat? Jadi tadi di banyak pertanyaan maka akan memperbaiki dengan cara seperti ini. Next, iya. Nah sekarang berdasarkan tadi hukuman sebagai pemberi hukuman, sebagai manajer dan sebagainya. Nah ini sebagai pemberi hukuman, pemberasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ada di 5. Sekarang coba kita terangkan dalam kasus ini yang berikut ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini yang mengatakan siapa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dengan siapa? Membuat rasa jadi bukan guru, bukan tiga, tapi ini yang saya maksudkan. Guru kan? Nah ini. Nah, pemberian bersalah teman atau manajer. Nah, oke, jadi ini saya harus bicara dan seterusnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini adalah pemberi rasa pembuat
benar melakukannya? Oh, ayolah, lakukan demi ibu. Ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker stiker? Oh, stiker bintang hari ini? Oh, mantap. Itu nanti tanya ini, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, pertanyaan. Nanti siswa diminta untuk mencari solusi, mencari solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Memberi hukuman. Nah, terima kasih. Peraturan pemantau eksistensi atau hadiah di manajer memperbaiki. Next. Nah, kita lihat ke ketiga institusi. Apa itu ketiga institusi? Ya berarti nanti kabarnya adalah berguna nah, ini institusi yang pertama kita mulai dari yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti ini menstabilkan identitas. Jadi kalau setiap anak buat kesalahan, kita mulai dari kita stabilkan dulu anaknya. Dari identitas ini kita stabilkan dulu, kemudian kita validasi. Kita validasi kebutuhannya, kita validasi caranya, lalu itu baru kita menanyakan keyakinan. Misalnya di sini untuk kita berbeda dan jawab pertanyaan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita berbuat salah, kita bisa tidak langsung memboleh, tapi kita beri agar dia merasa naik dulu, dia merasa stabil dulu dan nggak apa-apa. Kali ini kamu melakukan kesalahan, bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak dulu juga pernah berbuat salah. Nanti tiga lanjut berikutnya ada di sini. Adakah cara yang lebih baik itu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan untuk melakukan hal itu. Misalnya datang terlambat ke sekolah, apa alasannya? 3 hari. Kemudian kira-kira nanti melanggar kesepakatan yang sebelah mana, kesepakatan dari mana dan sebagainya. Kamu ingin jadi pejabat ini tentang integrasi. Kalau kita bisa terapkan, cuma kita kadang ada siswa yang tidak bisa kita terapkan sekali 2 kali, harus beberapa kali. Kalau anak memahami. Selanjutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal dengan berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Nah ini kata-kata ini untuk menstabilkan identitas itu bisa kita membantu ini perkataan ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu jadi untuk menstabilkan identitas. Kita pastikan bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu juga tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalnya ada, kamu kemarin yang berbuat ini karena tidak. Nah itu saya istilahnya kita akomodir, kita cari solusinya. Jadi Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu juga baik pada dirimu sendiri? Nah ini ada beberapa cara menstabilkan identitas. Yang kedua, pada kebutuhan. Nah sekarang berdasarkan tadi hukuman, sebagai pemberi hukuman, sebagai manajer dan sebagainya. Nah ini sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ada di 5. Sekarang coba kita terapkan dalam kasus seperti berikut ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini yang mengatakan siapa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dengan siapa? Membuat rasa jadi bukan guru, bukan BK, tapi ini yang saya maksudkan. Nah itu maksudnya ini. Nah penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah oke, jadi ini saya harus hitung dan seterusnya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini adalah pemberi rasa, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, ayolah, lakukan demi ibu. Ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Kehidupan nanti kita cek di apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dengan pertanyaan. Nanti siswa diberikan untuk mencari solusi, mencari solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Memberi hukuman. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus peraturan pemantau eksistensi atau hadiah nilai-nilai manajer memperbaiki. Nah, next. Nah, kita lihat ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya berarti hubungan kabarnya adalah bentuknya segitiga. Nah, di sini restitusi yang pertama kita mulai dari yang paling bawah, yaitu ini menstabilkan identitas. Yang orang pasti ini menstabilkan identitas. Jadi kalau setiap anak buat kesalahan, kita mulai dari kita stabilkan dulu anaknya. Jadi identitas ini kita stabilkan dulu, kita stabilkan, kemudian kita validasi. Kita validasi kebutuhannya, kita validasi caranya. Habis itu baru kita menanyakan keyakinan. Misalnya di sini untuk menstabilkan identitas kita bisa bertanya ini, yang kurang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita anak berbuat salah, kita bisa tidak langsung memponis, tapi kita beri agar dia merasa naik dulu, dia merasa stabil dulu identitasnya. Tidak apa-apa, kali ini kamu melakukan kesalahan. Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak dulu juga pernah berbuat salah. Nah, nanti tinggal lanjut berikutnya dari sini. Nah, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan untuk melakukan hal itu. Misalnya datang terlambat ke sekolah, apa alasannya? 3 hari. Kemudian kira-kira nanti melanggar kesepakatan yang sebelah mana, kesepakatan belajar mana dan sebagainya. Kamu ingin jadi seperti apa? Ini tentang segitiga restitusi. Kalau kita bisa terapkan, bagus. Cuman kita kadang ada siswa yang tidak bisa kita terapkan sekali 2 kali, harus beberapa kali. Baru anak memahami. Selanjutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini kata-kata ini untuk menstabilkan identitas itu bisa kita membuat seperti ini perkataannya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu jadi untuk menstabilkan identitas. Kita pastikan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalnya ada, mana yang berbuat ini, tidak. Oke, kesalahannya kita akuin, kita cari solusinya. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini ada beberapa cara menstabilkan identitas. Yang kedua, pada kebutuhan, memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasar sudah disampaikan oleh Pak Rama. Jadi ada kebutuhan dasar itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, untuk memvalidasi kebutuhan ini, kita sebagai guru bisa melakukan pertanyaan ini. Apakah yang penting bagi kamu? Kamu berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan seterusnya. Jadi ini adalah untuk memvalidasi kebutuhan. Kira-kira anak itu sebenarnya kok melanggar itu karena kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Karena biasanya melanggar itu karena ingin memenuhi beberapa kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, untuk menanyakan keyakinan. Bisa juga di sini guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas kita. Jadi nanti kita hubungkan dengan kesepakatan kelas tadi. Kira-kira ada di sebelah mana pelanggaran atau keyakinan kelas yang kita langgarkan seterusnya. Kemudian, nah di sini intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Jadi ada beberapa intervensi yang bisa kita sampaikan juga kepada anak-anak kita. Refleksi. Untuk melakukan refleksi pada pertemuan kali ini, jadi kita tidak usah terlalu lebih mendalam lagi. Nanti bisa kita sharing-sharing, ketemu kita sharing-sharing kembali tentang apa yang kita sampaikan di sini.
kita akan melakukan refleksi untuk kegiatan hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi kira-kira Bapak Ibu di sini sudah belajar tentang apa tadi? Kontrol, terus keyakinan kelas, itu apa lagi? Hukuman dan konsekuensi, dan masih yang terakhir tadi adalah tentang statistika restitusi. Nah, itu mungkin itu yang bisa kami bertiga sampaikan pada kesempatan hari ini tentang budaya positif. Yang budaya positif itu dimulai dari lingkaran tadi, dimulai dari yang paling kecil yaitu keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas, peraturan sekolah, budaya tindakan positif, baru nanti yang paling besar adalah budaya positif. Jadi bertahap, mulai dari keyakinan kelas. Jadi mulai dari sekarang nanti bisa saja Bapak Ibu sampaikan di kelas, terutama wali kelas membuat keyakinan kelas, kemudian nanti ditempelkan di kelas sehingga bisa untuk kita jadikan acuan bersama. Mungkin itu yang perlu bisa kami bertiga sampaikan di sini. Ada kurang lebihnya itu dari kami. Kalau ada benarnya insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan. Kemudian kalau ada salahnya itu data kekurang pahaman kami tentang materi ini, nanti silakan diberikan masukan. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan nanti disampaikan Bu Ana, ularnya disampaikan. Senek ular. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri Bapak Ibu dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau di video ini.